Kalau teman-teman bingung nanti silakan tanya ya, tanya ulang ya. Jadi gereja yang didirikan sama Tuhan Yesus itu non denominasi, nggak ada denom apapun. Iya. Nah, tapi sifat gereja itu haruslah haruslah 3. Apostolik, jadi dia bersandarkan langsung kepada ajaran para rasul. Yang kedua, dia bersifat ortodok atau tegak lurus tanpa mencong ke kiri ke kanan, bengkok ya. Dan yang terakhir dia harus bersifat Katolik. Katolik itu universal. Ya, bukan Roma Katolik, tapi Katolik itu istilahnya menyeluruh ya. Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, gereja ini sepanjang dinamikanya berdiri, kita itu selalu diserang oleh ajaran-ajaran sesat. Sama seperti kata Rasul Paulus di 1 Korintus 11 ayat 19. Harus ada perpecahan atau harus ada bidat di antara kamu supaya siapa yang nanti tahan uji. Nah, gereja itu karena menegakkan sifatnya yang lurus tadi dan Katolik atau universal, maka dia tidak boleh ada ajaran yang bengkok. Begitu bengkok, semua gereja yang satu tuh harus ngumpul dan menyatakan ajaran yang bengkok itu diterima atau enggak. Kalau tidak diterima, semua gereja harus menyatakan sikap. Nah, itu namanya konsili. Pertama kali bidat yang ada di kita itu bukan Arius, tapi namanya Nasrani. Ya, bidat Nasrani. Ada di Kisah Para Rasul 15, di mana orang-orang yang mengatakan kamu nggak bakal selamat kalau kamu nggak sunat, gitu kan. Namun para rasul berkumpul untuk menetapkan bahwa sunat itu bukan jaminan keselamatan, tapi Kristus itulah jaminan keselamatan gitu. Nah, akhirnya sepanjang dinamika gereja berdiri, semua ajaran yang menyimpang itu semua dibuang, ditolak semua. Nah, tahun 325 ada ajaran palsu lagi namanya Arianisme. Pencetusnya namanya Arius. Tahun 351 ada ajaran yang namanya monofisit. Dia mengajarkan bahwa Yesus itu hanya satu, gitu ya, hanya satu kodrat, tidak punya kodrat kemanusiaan. Kodrat kemanusiaannya itu lenyap. Nah, akhirnya gereja pada waktu itu udah mulai berpisah. Berpisah dengan apa? Dengan gereja yang ada di Syria, di Mesir. Ya, waktu itu pusat gereja ada 5 di Yerusalem, Syria, Yerusalem, Syria atau Antioquia, Roma, Konstantinopel sama Mesir. Nah, yang keluar itu adalah gereja Syria dan gereja Mesir. Karena mereka tidak setuju bahwa Yesus memiliki 2 kodrat. Akhirnya mereka sudah bukan bagian dari gereja yang ortodok, dan mereka bukan bagian dari gereja yang Katolik lagi sebetulnya. Ya. Nah, itu sebabnya pada abad ke-15, 16, gereja yang tadi keluar itu sudah kembali kepada ajaran ortodok ya. Mereka tidak memilih Katolik, tapi mereka memilih ortodok. Dan mereka disebut sebagai ortodok oriental. Suara apa ini? Tes. Ini suara apa ya? Senggol bu. Senggol. Masih noise. Siapa ya? Oke. Nah, akhirnya gereja itu sebetulnya sisa yang tadi ya, Yerusalem, Konstantinopel, Roma. Jadi 3 ini sebetulnya yang masih sisa ortodok dan Katolik. Tapi mulai abad ke-7 ke-8, gereja Roma itu banyak menambahkan hal-hal yang sebetulnya tidak ada di gereja mula-mula. Yang sering kami katakan ada filioque lah, ada Maria Immaculata Conception lah, ada purgatorium, ada indulgensia, ada primus inter pares, yang semuanya itu adalah ajaran-ajaran baru. Dan gereja yang lainnya itu tidak menerima ajaran-ajaran itu, dan akhirnya gereja yang lain itu dikutuk oleh siapa? Oleh gereja Katolik dalam bula di gereja Konstantinopel. Akhirnya
Gereja Timur sama Gereja Barat berpisah lah di situ. Nah, makanya jadi ada 3 gereja sekarang sebetulnya, gereja apostolik ya. Satu gereja ortodok, yang dimana gereja ortodok itu adalah gereja Yerusalem, ya, gereja Konstantinopel atau Yunani, dan gereja yang ada di Rusia, ya, Moskow Patriark. Nah, tapi ada lawannya yang nggak sejalan, itu namanya gereja Katolik. Sama-sama apostolik, tapi dia nggak mau disebut ortodok, dia hanya mau disebut sebagai Katolik. Dan Katolik merasa bahwa dia lebih berhak atas surga karena di dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, dengarlah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi mereka mengklaim sebagai suksesi dari Rasul Petrus, gitu. Jadi Petrus yang paling berhak. Nah, terus yang ketiga, apostolik yang terakhir itu apa? Itu ada gereja yang namanya Oriental, Ortodoks Oriental, yang sempat tidak ortodoks, namun dia kembali kepada ajaran ortodoks lagi, ya. Jadi ajarannya tetap ortodoks, tapi dia ada masa kekosongan di mana dia sempat bukan bagian dari gereja yang satu itu. Dia sempat terpisah, tapi kembali lagi gitu, kayak anak hilang yang kembali lagi. Nah, sepanjang perjalanan waktu dari gereja ortodoks ini ada dinamikanya ya. Contoh, saya kasih tahu. Di Indonesia itu ortodoknya cuma ada 4. Pertama, gereja ortodok Yunani Sejati, yang di tempat saya sama si Agatha, atau pemimpinnya itu Episkop Daniel Biantoro. Terus yang kedua, ada gereja Koptik. Gereja Koptik itu dari Mesir. Gereja Koptik ini ada di Indonesia itu atas perlindungan gereja Katolik, ya, perlindungan gereja Katolik. Terus ada 2 lagi gereja ortodok di Indonesia. Satu namanya gereja Yunani atau Ecumenical Patriarch EP. Nah, gereja ini adalah gereja ortodok yang mau mencampur adukan ajarannya kepada ajaran Katolik, sehingga penanggalannya pun dia mengikuti penanggalan Katolik yang baru direvisi abad 16. Dan satu lagi ada gereja Moskow Patriark yang ada di Rusia. Nah, gereja Moskow Patriark ini juga tidak di bawah, belum diakui oleh pemerintah sebagai gereja yang sah di negara ini kan. Karena yang sah hanyalah GGOC di bawah payung GOI. Ya, GOI itu setara dengan KWI dengan PGI gitu ya. Tapi kalau gereja ortodok yang lain itu tidak diakui oleh pemerintah. Nah, namun apa perbedaan antara 3 gereja ortodok tadi yang saya bilang, antara Yunani Sejati, terus Ecumenical Patriarch, dan Moskow Patriark? Ini saya bukan maksud ngerendahin ya teman-teman ya, saya belajar sejarahnya. Ecumenical Patriarch tadi adalah gereja yang mengikuti gereja ortodok yang sudah mengubah tradisi gereja yang sebelum eranya Katolik Roma, namun dia mengubah kalender dan dia mengubah beberapa doktrin ke dalam ajaran agamanya, ajaran gerejanya, sehingga ajaran-ajaran itu ditolak oleh dari tubuhnya sendiri, dan yang menolak itu disebut sebagai GGOC, yang selalu dituduh sebagai skismatik dan heretik. Padahal yang melakukan hal heretik dan skismatik itu adalah yang rubah, bukan yang mempertahankan dong, ya kan? Nah, gereja Moskow ini sekarang saya kasih tahu sejarahnya. Gereja Moskow ini dari mana? Kok bisa ada kepatriakan di Moskow? Karena dulu Ecumenical Patriarch sebelum berubah ya, abad 8, mereka ngutus 2 orang ke daerah Slavik. Slavik itu daerah yang kita tahu sekarang Rusia, Ukraina, Serbia gitu-gitu. Ya. 2 utusan ini namanya Kiril dan Methodius. Mereka menginjili ke daerah Uni Soviet atau Rusia. Sebelum Uni Soviet atau Rusia ada ya, daerah Slavik lah namanya. Nah, mereka menginjili ke sana. Mereka mengajari orang-orang tersebut membaca dan menulis, karena orang-orang tersebut itu orang-orang buta huruf dan masih primitif. Ya.
buta huruf dan masih primitif. Nah, saat mereka mengajarkan, mereka juga memperkenalkan huruf-huruf Yunani kepada mereka. Itu sebabnya tulisan Rusia yang kita baca tuh, kalau nonton film Masha and the Bear, itu ada tulisan-tulisan Rusia kan? Itu sebetulnya adalah tulisan dari huruf-huruf Yunani yang dikembangkan oleh Bapak Gereja yang namanya Kirilik dan Methodius, dan mereka ajarkan kepada orang-orang Slavik sehingga orang-orang Slavik bisa membaca. Itu sebabnya alfabet Rusia namanya Kirilik alfabet. Ingat ya, Kiril itu adalah seorang bapak gereja yang mengajarkan kekristenan dan mengkristenkan orang di sana. Nah, akhirnya di masa setelah Kiril itu, daerah Slavik itu semua menjadi Kristen, khususnya di bawah waktu itu kepemimpinan dari patriark yang namanya Vladimir ya. Vladimir namanya, bukan Vladimir Putin ya. Tahun 900 ada orang namanya Vladimir. Dia bisa mengkristenkan seluruh dataran Eropa Timur. Dan akhirnya berdirilah anak dari EP yang sangat besar di sana, di Rusia. Ada ratusan sekolah, ratusan biarawan, 60.000 gereja, dan ada sekitar puluhan juta pemeluk agama Kristen Ortodok. Nah, tapi tiba-tiba muncullah ideologi yang dibawa sama orang-orang Yahudi ke daerah Slavik, ya, kaum Bolshevik namanya. Dia mengajarkan ajaran komunisme, dan akhirnya waktu itu gereja dipersekusi. 60 juta orang meninggal. Semua ratusan dan ribuan gereja dan monasteri dan universitas Kristen semua dibakar dan diratakan dengan tanah. Gitu. Dan bapak gereja yang pada zaman itu, pemimpin gereja Rusia, kita nggak bilang itu Moskow ya, itu pemimpin gereja Rusia yang namanya adalah Tikhon, namanya Tikhon ya. Pemimpin gereja ini diracun oleh orang-orang komunis, ya, karena pemimpin gereja ini tidak mau menyatu dengan komunis, dan komunis mendirikan gerejanya sendiri, gereja Ortodoks yang dia buat. Tokoh yang waktu itu terkenal adalah Lenin dan Stalin. Dia mendirikan pemimpin gerejanya yang pertama itu bernama Sergius. Sergius itu adalah anak buah dari orang-orang komunis yang diangkat sebagai patriark. Nah, akhirnya lahirlah Moskow Patriark yang kita lihat di Rusia itu. Dari Sergius lahirlah Alexius I, anggota KGB. Dari anggota KGB Alexius I lahirlah si Pimen, Patriark Pimen. Namanya Pimen ya, kayak film kartun. Patriark Pimen I. Dan dari Pimen I punya suksesi lagi Alexios II, KGB juga. Dan yang terakhir anggota KGB itu adalah Patriark Kiril, beserta dengan presidennya yang namanya Vladimir Putin. Jadi ada gereja anak dari EP yang masih murni, yang berada di seluruh dunia tapi bukan bagian dari Moskow Patriark. Itu namanya adalah Russian Orthodox Church Outside Russia dan Russian Orthodox Church Abroad. Itu sebabnya gereja GGOC dan gereja yang tadi namanya Rokor atau Roka tadi, itu tetap secawan hingga sekarang. Hanya di Indonesia itu yang masuk ke dalam Moskow Patriark, tapi di luar tetap. Nah, sehingga orang-orang Indonesia yang botol, yang menuduh bahwa GGOC itu skismatik, Romo Daniel dipecat. Loh, kalau dipecat, gerejanya itu masih secawan. Kalau secawan, masa dipecat? Masa diperbolehkan? Gitu loh. Ya, misalnya nih, aku sama Ata satu grup perusahaan ya. Tiba-tiba kiamat, ini masalah di aku gitu loh. Kiamat masalah duit di aku. Tiba-tiba kiamat mau masuk kerja di tempat Agatha. Kalau aku nggak rekomendasi sama si kiamat, mungkin nggak si kiamat kerja sama si Agatha? Nggak mungkin dong. Gitu. Jadi itu sekilas gambaran tentang gereja
dari mula-mula sampai pecahnya sekarang ini. Gitu teman-teman. Siap, thank you Bang. Berarti tadi kan Abang kan bilang tuh gereja Ortodoks itu sifatnya itu terpisah dari negara ya, independen lah ya, berarti kita bilang ya. Gereja Ortodoks, iya betul. Apakah sistem gereja yang sifatnya independen itu menganut kongresional juga atau bagaimanakah? Soalnya kalau kita berbarometer kepada gereja ini, aku juga sambil belajar ya. Kalau bersudut pandang dari gereja Baptis independen juga tidak mengikuti sistem negara kan, tidak ada sistem sinode ataupun di bawah PGI atau dan lain. Dia sistemnya kongresional. Itu. Apakah itu sama atau bagaimana, Bang? Kalau gereja itu ya memang kita ngelihat gereja yang gimana dulu. Gereja itu bisa besar asal, setahu saya ya, kemarin saya baru dialog juga sama Romo Aji. Setahu saya gereja itu bisa disebut sebagai misalnya nih ya, GGOC contohnya ya, kalau ada yang familiar dengan GGOC. GGOC ini bisa menjadi gereja yang disebut sebagai Indonesian Patriarch, tapi dia punya syarat sebutan itu, atau Gereja Ortodoks Indonesia. Secara ini ya, secara berdiri gereja sendiri, asalkan dia punya 70 uskup. Masalahnya negara di Indonesia, termasuk cabang-cabang ortodoks yang lain, itu uskupnya belum ada. Baru yang ada itu hanya Romo Daniel, yang lain itu nggak ada gitu. Nah kalau berhubungan dengan negara, ya gereja semestinya sangat berhubungan dengan negara. Karena apa? Karena kita tahu di Alkitab itu suatu pemerintahan itu harus dipegang oleh dua kekuasaan. Satu kekuasaan imam, satu kekuasaan raja. Itu sebabnya di dalam suatu gereja atau katedral itu artinya kan tempat duduk uskup ya. Iya. Itu harus ada dua tempat duduk di dalam. Satunya raja, satu imam. Kalau rajanya Kristen, dia akan duduk di sebelahnya episkop atau uskup. Gitu. Dan logo gereja zaman dulu itu selalu adalah burung berkepala dua. Gitu. Nah, tapi ada misalnya gereja Katolik, mereka sudah tidak memberlakukan dua kepemimpinan itu. Tapi mereka menggabungkan. Makanya paus yang di Vatikan itu sebutannya adalah tahta suci Vatikan. Karena dia punya dua kedudukan, dalam satu orang punya dua kedudukan, mestinya itu nggak boleh. Dia paus, tapi dia juga raja. Karena kan sistem pemerintahannya Vatikan itu monarki, kerajaan, absolut. Iya. Itu dia udah sebetulnya kalau jujur itu sudah menyalahi tradisi gereja, nggak boleh. Jadi mestinya ada yang raja sendiri, ada imam sendiri. Nah, khusus yang mengurusi tentang negara itu adalah raja. Nah, kalau di Indonesia misalnya presidennya Islam, ya kita nggak bisa intervensi, Bang. Iya. Bisa. Setuju. Gitu. Tapi berarti si raja itu tidak, istilah bahasa kasarnya, tidak inilah ya, mengobrak-abrik sistem keimanan lah ya, berarti ya. Enggak boleh. Siap. Iya. Maka kalau ada orang dengan, maaf ya teman-teman ya, saya agak keras. Kalau ada orang diangkat menjadi pemimpin negara dan pemimpin agama yang seperti saya tadi katakan, tahta suci Vatikan, tanpa ini bukan saya tendensius sama teman-teman Katolik, itu artinya dia menjalankan kekhalifahan dalam tubuh Kristen. Ya dia adalah khalifah itu sendiri. Yeah. Sama seperti ISIS dan teman-temannya. Siap. Gitu. Loh, kiamat mana turun? Mantap Bang. Paling pertanyaan keduanya, ada gak sih, maksudnya aku kan domisili Bandung nih. Ya istilahnya gereja Ortodoks yang ya buat nama-nama referensi lah. Siapa tahu bisa berkunjung, diskusi. Siapa tahu punya referensi gitu, Bang. Ada di Bandung teman kita si ini ya, Michael of Armenia itu.
Nah, Siap, jadi sering siap. ada liturgi juga, ada romo juga yang ke sana. Iya, iya. Mungkin Ada ku romo yang ke DM sana aja ke sampai abang juga. kali ya. Minta Sorry kontak Prof, atau Prof. apa gitu. Hmm. Bentar bang. Sorry Prof, yang boleh memukul wanita terus mengurungnya hingga menjemput ajalnya itu surah berapa ya Prof? Anisa 34 dan Anisa 15. 34 itu mukul istri, Anisa 15 itu mengurung sampai mati. Nah itu Kak Ramadanti ya, Ramadanti Murdani ya. Kalau mengatakan kita ini agama yang aneh, lebih aneh lagi kok perempuan gitu ya digebuk, boleh, terus disekep ya, sampai meninggoy, sampai ajal. Itu dalil ya Kak ya, jangan bilang kita aneh. Ada orang-orang, aku udah bilang kan, ada orang-orang yang ortodoks, ada orang-orang gereja ortodoks yang disebut sama Allah sendiri itu adalah orang-orang beriman. Di surat Al-Buruj ayat 7 dan 8. Itu orang-orang yang sempat dipersekusi sama orang-orang Yahudi, mereka dibakar. Makanya di dalam surat Al-Buruj ayat 7 itu ada peristiwa Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi ini orang-orangnya dibakar. Sebagian dari orang-orang yang dibakar itu kabur. Ya, ini settingnya di Yaman. Kabur. Mereka kabur kemana? Mereka kabur ke Konstantinopel, tempat gereja kami. Ya, itu kata Sirah Nabawiyah. Mereka pergi ke Konstantinopel atau yang disebut dengan Rum atau Romawi Timur. Ya, mereka pergi ke Konstantinopel dan mereka kembali setelah sembuh dari penyiksaan. Mereka kembali, mereka datang ke kampungnya dan menuntut pertanggungan jawab kepada orang Yahudi tersebut yang pernah menyiksa keluarga mereka. Orang ini namanya adalah Daus Tulaban. Daus Tulaban ini adalah santo di gereja Ortodoks, namanya Santo Elesbas. Daus Tulaban Elesbas. Dan dia punya 2 orang anak buah, yang satu namanya Aryat, satu namanya Abraha. Nah, saat dia bisa mengalahkan kembali orang Yahudi tersebut, ya, Allah menyebut mereka sebagai orang beriman, dan Allah menyebut keluarga-keluarga mereka yang Kristen itu sebagai orang beriman. Dan Sirah Nabawiyah mengatakan orang-orang yang di Al-Buruj itu beriman kepada iman Tritunggal. Kamu udah pernah tahu kan, tak ya? Udah pernah aku tunjukin ya bukunya ya. Sirah Nabawiyah halaman 34. Berarti sejarah kekristenan ini tervalidasi ya? Tervalidasi. Buktinya, Jadi ada dari pihak Muslim sendiri ada mencatat. Ini gimana nih, Bunda Ramadhani? Naiklah Bunda. Ini agama aneh atau enggak nih Bunda nih? itu jelas-jelas Kok bisa ditulis seorang Trinitas di situ loh. wanita? Bukannya dalam kurung, Trinitas. Nah, orang itu meminta bantuan kepada gereja Bizantium atau surat Roma, atau di Islam itu namanya surat Ar-Rum. Nah, orang yang dibantai itu dikatakan sama Allah mereka adalah orang-orang mukmin, ya, al-mukminun. Orang ortodok loh itu, kata Al-Quran loh ya, bukan kata saya. Nah, ini yang saya tanya kepada anaknya Zakir Naik, dan dia ternyata nggak tahu cerita ini. Dia bingung, gitu kan? Nah, akhirnya ya itu ketemu waktu di Malang ya, dialog di masjid. Nah, akhirnya pada suatu ketika, aduh ini Islam ini ribut sekali sih. Nah, jadi pada ceritanya Daus Tulaban itu punya 2 orang anak buah, namanya satunya Aryat, satu namanya Abraha. Aryat ini sombong dan serakah, sehingga Abraha menegur. Terjadilah pertempuran di antara kedua anak buah ini saat Daus Tulaban meninggal, dan akhirnya Aryat meninggal. Aryat tuh meninggal. Sebelum meninggal dia menyucukkan pedangnya ke wajahnya Abraha. Jadi Abraha itu artinya adalah wajah yang terbelah, gitu. Nah, Abraha ini karena dia memimpin daerah kekuasaannya tadi, orang-orang Kristen tadi ya. Ini adalah raja yang baik di dalam sirah. Abraha ini raja yang baik. Dia membangun sebuah katedral yang masih ada sampai sekarang di Yaman. Meskipun dihancurin orang Yaman, tempatnya masih ada, namanya Al-Kulais. Asal katanya dari eklesia, artinya gereja. Nah, dia membangun katedral
untuk raja Ethiopia yang namanya Najasyi, gitu. Karena dia membangun tempat itu sangat besar dan megah, semua orang Yaman waktu itu menjadi Kristen. Nah, ada orang-orang pagan yang kesurupan. Tahu nggak orang siapa orang pagan yang kesurupannya, tak? Ini si Rana Babi ya lo yang ngomong. Apa tuh, Prof? Nggak tahu aku. Orang Quraisy, ya, orang Quraisy merasa terhina karena tempat wisata rohani mereka itu jadi sepi peminat. Orang pada jadi Kristen, pergi semua ke gereja, dan orang-orang Quraisy ini marah. Akhirnya orang Quraisy itu datang ke Yaman, dipimpin oleh Kinanah. Mereka memberaki, ya, memberaki gereja yang dibuat sama Abraha tadi. Itu sebabnya Abraha marah dan mencari orang-orang Quraisy dan pengikutnya tadi. Dan Abraha datang ke Mekah untuk menghancurkan orang-orang Quraisy tadi. Di mana waktu itu Mekah itu isinya Ka'bah. Isinya adalah berhala. Isinya adalah berhala. Jadi kenapa ada perang gajah? Karena Abraha itu gerejanya diberakin oleh orang-orang Quraisy, nenek moyangnya Nabi Muhammad. Settingnya ini tahun 523 ya. Muhammad lahir tahun 571. Nah, akhirnya Muhammad itu nenek moyangnya ribut sama Abraha, dan Allah, ya, Allah menurunkan burung ababil untuk membela Ka'bah. Padahal waktu itu Ka'bah itu isinya berhala semua. Ka'bah itu berhala. Bisa. Abraha mau menghancurkan berhala. Tapi Allah menurunkan apa? Menurunkan batu-batuan lewat burung-burung itu, burung-burung ababil tadi. Gitu. Menurut catatan Prokopius, kejadian ini terjadi sekitar tahun 523. Tapi menurut Islam, kejadian ini sama di tahun pada saat Muhammad itu lahir. Jadi Muhammad lahir di tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena Abraha waktu itu ke Mekah bawa gajah. Kenapa dia bawa gajah? Karena gerejanya Abraha diberakin sama nenek moyangnya Muhammad yang namanya Kinanah. Itu ceritanya. Ini ada yang bilang ya ngawur. Coba Pak Sugi yang benernya gimana? Ayo, boleh. Coba Boleh kita tantang. bawa datanya Bang, ke sorry Bang, atas yang aku bener. turun dulu ya Bang ya. Siap. Iya, Makasih Pak penjelasannya. Gue. Iya, Tuhan nanti aku memberkati. nanya info. Loh, turun. Keburu turun. Coba Bang Sugi naik aja Bang Sugi, nggak apa-apa kasih data ya kan. Kita seneng Ya. kok kalau kita salah itu dibenerin gitu. Karena kerjaan kita kita sama-sama juga gitu buka. ya, Prof. Betul, kita sama-sama buka data ya. Yang saya bicarakan tadi itu data Islam. Saya nggak ada nambah-nambahin ya teman-teman nih. Silakan, ada yang bisa bantah nggak? Atau tag sekalian ustadz-ustadz favorit kalian. Nah, Ya. Ustadz Abdul Somad mungkin ya kan. Siapa tahu bisa meluruskan ini. Nggak apa-apa, Iya. kita terima-terima aja kok. Kita berbagi wawasan ya Prof ya. iya betul. Ya, jadi kalau Buat ada yang yang- bengkok mari kita luruskan gitu. Buat yang Halo, Kak Kristen-Kristen Agatha. juga ini buat. Salam semuanya. Salam. Eh, aku boleh nanya. Boleh Bunda. Satu pertanyaan satu singa ya. Aku dari Muslim. Sekalian aku sebenarnya mau kesaksian. Aku seorang murtad. Yang aku Tunggu, tanya, Bunda dari Islam. iya, Kenapa Bunda? Emang Bunda nggak mau jadi bidadari? walah. Ini yang mau aku tanya. Halo Kak Agatha. Ya silakan. Yang aku tanya, aku kan dari Islam, terus aku memilih Protestan. Aku kan belum tahu apa-apa nih, masalah ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodok, ada jadi
Tapi aku percaya, walaupun aku pilih Protestan, yang aku percaya itu Yesus Kristus dan Allah Bapa gitu. Tapi bermacam-macam, ini Ortodok lain, terus Katolik lain, eh pengajarannya ya, pengajaran. Tapi aku nggak memandang itu. Tapi sebenarnya kalau misal aku sering sekali mendengarkan Room Agatha nih. Eh, tapi di aku kan tinggal di Padang Sumatera Barat. Eh, Ya, ya. Kayaknya di Padang nih nggak ada ortodok gitu. Jadi Ada nggak ya, aku Prof ya? mi- Di aku Padang aku milihnya juga nggak tahu. Protestan gitu. Nggak ada, nggak ada. Paling dekat Ya. ke Padang tuh hanya Pekanbaru. Nah, ya Nggak ada, itu. belum ada memang. Nah, itu yang aku tanya sebenarnya sama apa Bapak Metatron gitu. Jadi aku bingung juga gimana gitu. Tapi Tapi pengajaran Bunda, bentar Bunda udah lama masuk Kristen. baru aku aja masih nggak dianggap, masih diblokir sama orang tua, saudara semuanya gitu. Tapi Hmm, aku kenapa cuman Bunda? Kenapa nggak udah nggak yakin lagi sama Allah kah atau gimana Bunda? ya aku udah kan, kalau misalnya aku kan Islam dulunya kan Islam awam, bener-bener Islam dari lahir gitu kan. Kalau kita kan nggak boleh, jangankan megang Al-Quran gitu, apalagi membaca. Karena udah aku baru mengenal mengenal ini ada diskusi, ada perdebatan di ini di internet nih lah, aku buka-buka gitu, terus aku download sendiri Alkitab, terus aku baca. Kalau misalnya Al-Quran udah pasti aku udah berkali-kali aku ulang-ulang gitu, tapi memang aku benar orang nggak pintar-pintar kali lah, hadis saja aku nggak tahu gitu. Aku pas keluar dari Islam nih aku baru terkejut, untung aja aku keluar. Untung aku udah bersyukur keluar dari Islam. Mungkin ini udah benar-benar pilihan gitu kan. Oh, Tuhan yang memilih aku gitu. Eh, yang aku tanya ini, oh, soalnya di Padang nih nggak ada ortodok. Bukannya aku nggak percaya Protestan ya, tapi aku hanya percaya sama Tuhan Yesus. Aku percaya apa yang ada dalam Alkitab gitu. Iya, iya, nggak apa-apa Bunda. Tapi itu ya Bunda ya. Bunda bisa belajar dari ini ya. Ini kebetulan hari ini tidak ada katekisasi. Nanti Bunda bisa ikut katekisasi. Jadi itu pendalaman iman Kristen atau ini Bunda. Boleh tonton channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Nah, itu banyak pengajaran tentang sejarah gereja, kekristenan, pendalaman tentang Tritunggal, Kristologi, Saterologi, itu semuanya ada di channel YouTube-nya Romo Daniel Biantoro. Nanti cari aja di YouTube ada itu. Ya, aku memang Jadi selalu kalau belum ngikuti ada, room-room pengajaran Tritunggal. Aku sering itu, setiap saat, setiap ada waktu, aku selalu buka apa nih TikTok nih kan ya, room-room nih selalu di Agatha nih sering aku selalu nongkrong gitu. Aku selalu dengar-dengar gitu. Oh, mau tidur, kalau misalnya siap makan, sudah makan siang, pokoknya selalu ada waktu lah, aku selalu buka room-room nih, dengar-dengar masuk. Bukan, aku sekali ini baru masuk room Agatha nih, sekali ini baru. Itu aku tertarik juga. nggak apa-apa Bunda, nanti Tapi yang boleh aku belajar. nggak, tapi tapi Kak Agatha, tapi aku nggak sukanya, boleh ya, ini pendapat aku ya. Saling menjelekkan, ini kan Katolik, terus Ortodok, terus Protestan, saling menjelekkan. Kita kan satu tubuh, satu Kristus gitu. Itu aja yang nggak, pengajarannya aku suka suka semuanya, baik orang Protestan, Katolik, Ortodok aku suka. Tapi saling menjelekkan aku nggak, kurang setuju gitu. Oh, gini ya Bunda ya, nggak ada. Di sesama Kristen itu tidak ada saling menjelekkan. Jadi kalau Iya. ada ajaran yang bidat, memang itu kita tidak boleh terima gitu. Yang kita terima itu adalah ajaran yang benar. Iya, iya, Kalau benar. kita menerima ajaran yang salah, contoh ya, contoh ada yang mengatakan Yesus itu Bapa, itu kan bukan ajaran Rasul. Iya, Karena itu udah ngikut pasti, Kristus iya. itu harus mengikuti apa yang diajarkan para rasul.
kalau kita baca di dalam Alkitab sendiri, kita itu harus apa ya namanya? 2 Tesalonika, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kita harus berpegang teguh pada ajaran yang kita terima dari para rasul. Selain apa yang diajarkan para rasul, kita tidak boleh terima. Itu. Jadi kalau menjelekkan itu tidak ada di sini. Tetapi kita berbicara saling memperbaiki ya. Makanya kenapa ada di dalam Matius 16 ayat 18 bahwa Tuhan Yesus itu mendirikan gereja yang satu. Gereja yang satu itu yang seperti apa? Tadi Bang Profesor udah menjelaskan, gereja yang didirikan Yesus itu pasti yang apostolik, artinya yang ajarannya dari para rasul. Pasti yang Katolik, berarti menyeluruh. Pasti yang ajarannya ortodoks, pasti ajaran yang lurus. Nah itu, jadi kriteria gereja yang didirikan Yesus itu harus yang apostolik, yang Katolik, dan yang ortodoks gitu. Jadi Iya, nggak ada. Jadi Boleh aku baik tanya? ortodoks, sebentar. Baik ortodoks maupun Katolik itu adalah sifat gereja. Tadi udah dijelaskan sama profesor gitu. Iya. Jadi kita nggak boleh menerima ajaran selain apa yang diajarkan para rasul. Karena yang betul-betul mengenal siapa Tuhan Yesus itu adalah para rasul. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Dia utus. Jadi kalau kita mau hidup kekal Bunda, kita harus mengenal Allah yang benar. Dari mana kita bisa mengenal Allah yang benar? Dari Yesus. Dari mana kita mau mengenal Yesus Kristus? Dari para rasul, bukan dari para pendeta yang tidak bersanad atau bersuksesi para rasul itu. Jadi di dalam Alkitab 1 Korintus berapa itu, Prof? 14 ya? Jadi kita itu harus berhati-hati terhadap bidat gitu. Memang bidat itu harus ada ya, Prof ya. Di mana itu, Prof? 1 Korintus berapa? 11 ayat 19. Oh, 1 Korintus 11 ayat 19 Kita ya. memang harus keras, Bu Ana. Iya, saya salam kenal juga. Harus keras karena iya. Karena Kristen itu ya Tuhan Yesus juga dulu keras sama orang Farisi. Tuhan Yesus nggak pernah berlaku lembek sama orang-orang yang memang membelokkan ajaran Tuhan gitu. Kami bukannya tendensius sama teman-teman Katolik, tapi permasalahan tuh dimulai saat kita ini sebetulnya udah satu, sudah ngumpul semua udah bareng. Tapi dimulai gara-gara ada yang membidat-bidatkan orang-orang teman-teman Protestan gitu kan. Dibilang Protestan itu bakal masuk neraka. Ya, Dan apologet itu yang aku tanya sebenarnya, Pak Metatron sama Kak Agatha. Menurut Kak Agatha sama Bapak Metatron, ajaran Protestan apa yang